Logo EBC desainnya ini di dalam suatu tim publikasi. Unsur pertama itu ada salib. Salib itu sebagai dasar dari semua apa yang kita lakukan di gereja ini. Nama gereja kita Immanuel Baptist Church. Immanuel berarti Tuhan beserta kita. Di dalam perjalanan gereja kita, EBC Immanuel Baptist Church, kita ingin hakikat daripada Immanuel itu sendiri, yaitu bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia lalu menjadi juru selamat, mati di kayu salib untuk kita, merupakan esensial pesan yang indah sekali yang harus kita miliki. Gereja kita ada supaya menyatakan kabar gembira ini. Kita pergi untuk memberitakan Injil dan menjadikan murid. Waktu kita melakukan itu semuanya, Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata bahwa Yesus akan menyertai kita. EBC is its members. It's not just a building. It is us. It is its members that makes a church. And so because we are going with one vision and one mission, so all of us as a body grows together. Dari dasar ini, kita mau bangun gereja yang diberikan oleh Tuhan ini dengan penuh semangat gitu. Nah, makanya di logo ini juga ada unsur apinya. Api itu maksudnya passion yang berkobar-kobar, passion yang tidak ada habisnya gitu. Karena kita kan fokusnya sama Tuhan Yesus. Kita tuh dulu sering buat drama gitu, kayak drama Natal, drama Paskah. Dan itu dramanya ya cuman nggak jelas gitulah, kayak ngasal-ngasal. Yang awal-awal malah kita tuh kayak cuman ketawa-ketawa doang, lucu-lucu, dan kita juga nggak latihan gitu. Cuma berempat, berlima. Dari situ pelan-pelan ya setiap tahun kita bikin. Akhirnya makin lama ya mungkin makin berkualitas gitu ya in a way. Dan kita makin serius. Dan pada saat itu kita nggak pernah pikiran itu, tiba-tiba kita diberikan kesempatan sama Tuhan untuk membuat sebuah film gitu. Dan film ini kita belum pernah bikin film kan seumur hidup gitu. Jadi kita agak takut, tapi kita juga excited gitu. Karena kita banyak orang-orang yang punya talenta-talenta yang bagus. Dan kita juga percaya kita bisa dengan Tuhan kita bikin sesuatu yang baik gitu. Sesuatu yang kita bisa kontribut untuk Tuhan juga. Dan dari itu akhirnya ya kita memutuskan untuk bikin film The Unbroken gitu. When shooting Unbroken, one thing I realized is that how much passion the members of EBC have and how much excellence they have. All of them gave in 200% of their energy, their time, and you can just see it. You can see it from the result, you can see it even during the shooting itself, the number of hours they put in. The team, EBC, really give their all if it's for God. And that is something that I really love with EBC, even throughout the whole process, although it's tiring, but each one of us just reminded one another that we're doing it for God, we're doing it for a greater purpose, and that just strengthens us as a whole. I was expecting it to be just 200, 300 people, but when I turned out it was 555 or something like that. I was blown away. All there was just gratitude, because everybody knew that it's not us. Every one of us knew that it's only by God's grace that there could be that many people. And it is by God's intervention that those people are there to hear the message. Dari api ini, semangat ini, juga Tuhan Yesus mengizinkan ada masalah-masalah, ada gelombang-gelombang di dalam pertumbuhan gereja ini, tapi dalam juga kehidupan kita gitu kan. Nah, semua masalah dan gelombang-gelombang yang diizinkan Tuhan Yesus itu tujuannya juga supaya kita semua bertumbuh. Makanya di logo itu juga ada daun. Daun yang warna hijau itu kan biasanya menunjukkan pertumbuhan yang bagus karena warnanya hijau gitu. Jadi kita sebagai jemaat bisa bertumbuh dengan baik di dalam gereja maupun di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi terang bagi teman-teman di sekitarnya. Bertumbuh merupakan pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang melakukan pertama-tama. Roh Kudus yang bekerja, dan Tuhan yang paling utama dalam menumbuhkan gerejanya dan menumbuhkan anak-anaknya. Tapi juga
didukung oleh respon yang positif, respon yang baik dalam pertumbuhan itu. Ketika dua hal ini berjalan bersama-sama, maka orang Kristen itu akan bertumbuh lebih efektif. Kita bertumbuh melalui dengan kita membaca firman Tuhan, melalui jaga saat teduh kita. Karakter kita mau diubah oleh Tuhan. Kita ada ketaatan, ada keinginan, willingness untuk kita berubah, kesediaan hati kita berubah. Kita juga belajar bahwa menjadi orang Kristen tidak pernah sendiri. Menjadi orang Kristen berarti kita harus bersekutu bersama-sama, karena Tuhan memakai persekutuan kelompok-kelompok kecil atau kakak atau kelompok kecil dinamis. Di sana kita belajar firman, kita share life, kita pengen dijamah dan kita pengen diubah melalui penerapan-penerapan dalam kehidupan kita. Udah 7 tahun sama IBC. Minggu pertama gue kesini, ya karena gue nggak tahu siapa-siapa di sini, gue kesini sendiri. Jadi kayaknya gue look for church or family gitu loh. All the people is very humble, so I feel like everyone's welcome me. Dulu kayaknya gue masih orangnya rada diem, soalnya masih tertutup gitu loh. Since I left my family behind, my friends behind, jadi kayak susah. And then I found Samu, Musa, terus teman-teman yang bisa grow bareng, ketemu sama anak-anak yang seumuran kayak Debo, Grace. Jadi kita grow satu kakak gitu. Kalau dulu gue udah ngadepin masalah kayak masalah yang pernah gue hadapin sekarang, ya nggak mungkin gue sekarang di sini sih. Kayaknya gue udah give up duluan gitu loh orang. Nggak mungkin gue sampai sekuat ini, soalnya kayak to be honest, dari anak kakak sendiri itu bikin lu kuat gitu loh. Dulu sempet kayak setahun nggak ke gereja gitu. Gue tuh udah males-malesan ke gereja gitu, udah kayak nggak put God in my way gitu loh. Jadi kayak gue rasa gue tuh nggak butuh banget gitu ke gereja, buat apa gitu, udah jauh. Yang buat aku pingin baik lagi ya karena gue butuh Tuhan, gue butuh grow, dan gue butuh tumbuh sama anak-anak gereja IBC kayak dulu lagi gitu. Kayak dulu tuh berasa facing the problem together. The main problem is myself actually. Kayak lu udah lama gak ke gereja, kok tiba-tiba balik gitu. Malah pada welcome me back gitu, dan I think they also miss me. The same thing that I miss my church. I love the people that focus on God and doesn't really judge you by your things gitu loh, yang your background or your problem. I think they are very family. Orang-orang IBC itu orang yang warm, very welcoming dan supportive. Apapun yang saya lalui, mereka selalu ada di sana gitu untuk saya, untuk merangkul saya, memeluk saya gitu, mendorong saya gitu, encourage saya gitu untuk supaya bisa maju. IBC itu is a family, dan kita tahu gitu, no family is perfect gitu. No one is perfect gitu, nobody on earth is perfect gitu. Setiap daripada kita punya kelemahan, tapi ya juga ada kekuatannya gitu, ada potential gitu. Kami IBC ada program Sunday School dan koordinatornya di bawah Kania. Dan selama perjalanan saya melayani Tuhan, khususnya dalam menangani anak-anak, saya melihat bahwa pentingnya untuk Sunday School. Jadi anak-anak itu dari kecil bagus untuk dibawa ke gereja, untuk mereka itu belajar menghargai Tuhan, harinya Tuhan, dan juga mengajar mereka value yang bagus bahwa mereka dari kecil harus cinta sama Tuhan. Dan juga
saya mengucap syukur selama saya melayani di IBC, saya melihat anak-anak kecil yang melihat bertumbuh, yang mereka dulu Sunday School susah, nangis, tapi akhirnya mereka lama-lama mereka mulai belajar mandiri untuk mau ikut Sunday School sendiri. Dan juga ada beberapa anak yang udah umur 2-3 tahun, kalau hari Minggu selalu ngingatin mamahnya kalau mereka jalan-jalan ke mall, mah hari ini hari Minggu kita Sunday School. Jadi saya senang melihat apa buah-buahnya, dan mereka melihat anak-anak yang terus makin lama makin cinta Tuhan, makin bertumbuh. Dan juga hal yang kedua juga yang kenapa kita perlu orang tua bawa anak-anak ke Sunday School, karena dalam perjalanan mereka nanti mulai remaja atau mereka dewasa, mungkin orang tua menghadapi kesulitan, tapi karena ada basic yang sudah diajarkan, value yang bagus untuk datang terus ke gereja, cinta akan Tuhan, dan mereka mempunyai hati yang teachable waktu dinasihatin oleh orang tuanya. Kita senang banget gitu bawa Jessie ke gereja, soalnya growing up saya deket sama anak-anak guru-guru Sunday School waktu di gereja di Jakarta. Jadi kita juga mau kalau Jessie tuh grow up in, you know, this is our family gitu. Jadi she has to grow up within the family, right? Amongst the family members gitu. Tapi ternyata realitinya nggak kayak gitu. Setiap kali Jessie ke gereja itu drama banget, karena dia nggak biasa di tengah-tengah orang yang banyak gitu. Apalagi dia kan baby yang one of the first, jadi semua orang mau kerubungin dia gitu. Terus dia takut banget sama orang-orang banyak. It was a struggle sih setiap kali ke gereja. Kita udah harus siap-siap mental dan energi gitu. Tapi terus we persevere gitu, tetap bawa dia ke gereja. Ada meeting apa atau ada P4 apa, kita selalu berusaha bawa dia gitu. Terus lama-lama ya makin bagus sih Jessie. Terus juga dari Sunday School, dari program Sunday School yang ada di sini, saya bersyukur banget sih dengan guru-guru Sunday School kita. Mereka sabar, mereka lembut, terus bukan cuma itu, tapi they are great role models gitu buat Jessie. Semua auntie, uncle, cici-cicinya, koko-kokonya di sini. Terus dia juga dekat sama beberapa dari anak-anak di sini. Terus sampai sekarang, sampai beberapa tahun yang lalu kita coba mau bawa Jessie ke retreat, and we did gitu, and she loved it gitu. It was one of the highlight in her life, I think. Jadi as soon as dia pulang dari retreat, dia selalu nanya, Mama, kapan retreat lagi gitu? Kapan Easter camp lagi? Dia bilang gitu. Terus suka nanya, retreat itu berapa lama? Terus saya bilang segini, cuman during the weekend, the Easter weekend. Oh, I wish it can be, you know, Easter camp every day. Dia bilang gitu. Okay, not Jessie, it's too expensive. Terus satu kejadian yang bikin kita bilang, wah ini ternyata nggak percuma Jessie ikut Sunday School. Jessie itu ikut les berenang setiap minggu sekali. Terus waktu dia umur 5 kalau nggak salah, satu hari waktu dia lagi berenang, dia ngobrol sama temennya yang satu kelas. Terus abis itu nggak lama dia datengin papanya temennya ini yang sama-sama berenang sama mereka. Terus dia ngobrol lama juga sama orang itu, sama orang Australia. Wah banyak tato pokoknya satu badan itu papanya. Terus tinggi lagi kan, Jessie ngomongnya kayak gini. Terus habis itu selesai, terus I didn't ask her anything until finish gitu. Terus habis itu saya tanya sama Jessie, Jessie tadi ngomong apa sama papanya Trinity, namanya Trinity. Terus nothing Mama, I was just talking about Jesus. Hah? Jesus? Terus kenapa? Terus iya, I asked Trinity whether she knows about Jesus. Terus dia bilang, oh iya. Terus Jessie pokoknya cerita suruh si Trinity itu cari church. Terus pergi ke Sunday School. Sunday School is fun, dia bilang. We learn about Jesus, terus we sing. Terus dia ngomong sama papanya Trinity. Dia datengin papanya, dia ngomong, do you know about God? Katanya gitu. Terus dia ajak papanya itu pergi ke gereja. You should go to the church, katanya. You should know about God, dia bilang gitu. And I was surprised gitu. Tapi bangga juga gitu, senang. Dan malu juga gitu, karena sekecil ini pun dia bisa gitu berani ngomong. Actually waktu cerita sama Sony, saya cerita sama Sony, terus Sony tanya sama Jessie, Jessie how did you feel? Kamu gimana waktu ngomong sama papanya? Terus I was a bit nervous, Daddy, katanya gitu.
but I want to share, dia bilang gitu. So yeah, thank you buat teman-teman Sunday School, tim IBC yang Sunday School untuk jerih payah kalian tuh nggak sia-sia gitu. You're investing a good seed from beginning. I was pregnant with our first baby, terus God decided to take it away. Terus it was hard. Tapi dari situ kita belajar the meaning of friendship gitu, dari kakak, terus juga Musa sama Semu yang support kami. I was very happy gitu. Maksudnya di tengah-tengah something yang was very hard for us, ada a ray of hope gitu di situ. I remember teman-teman dari kakak Sony sama kakak saya datang ke rumah. Terus, they show their support gitu, and it helps. We cried together, and that was, it's good. Terus berapa tahun kemudian, ya Tuhan jawab doa kami, kita dapat Jessie. That's why we name her Jessie, gift of God. Nama tengahnya Jemima, karena saya ingat cerita tentang Ayub. Tunggu. Terus setelah Jessie besar, kita was thinking to have another one. Terus Tuhan jawab. Terus I was pregnant with my second one. Terus when I was scan waktu 3 bulan, belum dikonfirm tapi mereka bilang you have a risk of this baby having a Down syndrome. Setelah pertemuan sama radiologis yang pertama itu, I was in shock kan. Maksudnya kita nggak expect itu will happen. Sony tapi bilang dari awal, dia bilang kita nggak mau gugurin baby ini kan, we're not losing this baby. Terus saya bilang no, that thought never came to my mind anyway, saya bilang gitu. Cuma ya nggak expect aja bahwa kok begini gitu ya. I don't wanna say why, tapi I can't help it gitu, the question came out. Terus ya mungkin easy untuk bilang no, we don't want to terminate the pregnancy because the option was open to us. Radiologi saya bilang, if you want to terminate this pregnancy, you can. It's legal dan kamu harus do it straight away before it's getting bigger. Terus kita decide no, kita nggak mau. And they were pushing us to do the amniocentesis untuk confirm. Terus no, kita nggak mau, kita bilang. Terus habis itu OB/GYN kita bilang there's another procedure gitu, bisa blood test which is very safe for you, considering you don't want to miscarry. Terus ya udah kita tes darah waktu itu dan the result came. Itu pas di malam dimana ada pertemuan leadership sama ministry team waktu itu di rumah Musa. Terus tapi decisionnya datang malam itu, terus OB/GYN-nya bilang I'm so sorry katanya, it was positive, 99.6% bahwa babynya akan lahir dengan Down syndrome. Terus I was sort of expecting that sih, karena kata dok OB/GYN-nya sebelumnya kalau nggak ada telepon dari dia berarti everything is fine. Tapi siang itu dia telepon, berarti I knew something not right. Terus ya udah kita datang, terus ya Musa sama Semu yang buka pintu, and we cried. Di mobil saya nggak bisa nangis karena ada Jessie, tapi pas ketemu Musa sama Semu, it was like coming home gitu. So I let it out. Dan waktu selama meeting ya saya sama Semu di atas gitu, di kamarnya Nick kalau nggak salah. And she was just there for me gitu ya. Saya share apa yang ada dalam hati saya, pikiran saya, and there was no judgment gitu dari Semu. You just listen. Terus ya saya share sama beberapa teman-teman di sini, teman-teman dekat. Terus juga sama beberapa teman dari Glenn.
thinking back, kayaknya kalau bukan karena support mereka, I don't think I will go through it this well gitu. I mean, untuk bilang we don't want to terminate this pregnancy was easy for us gitu, karena kita tahu anak itu kan berkat dari Tuhan ya. Tapi untuk jalaninnya itu, it was a very private battle gitu for us. We didn't have anyone to share with. Tapi setelah kita share sama teman-teman, sama beberapa teman di City, juga beberapa ibu-ibu di Glen gitu, it really makes it a lot lighter for me gitu to go through the pregnancy. Mereka positif, terus mereka support, bahkan mereka promise, mereka komit gitu. Ayo Her, kita gedein anak ini sama-sama gitu. Terus waktu Josiah lahir, to be honest, I wasn't ready to welcome him. Tapi waktu dia lahir, nggak ada yang perlu lagi dibilang gitu. I love him as much as if he's normal gitu anyway. Terus ya teman-teman semua datang, terus Musa semua datang, terus dari SMS, lu Mike itu juga it meant a lot for me. Terus telepon juga it meant a lot. Jadi I'm very grateful for EBC. It's home for me gitu. Bukan karena saya leader, bukan karena Sony leader, bukan karena kita yang paling lama di sini, tapi EBC just our home gitu. It's our family gitu. I cannot live without this family gitu. As I cannot live without my Jesus, because this is where I found Jesus. This is where I fall in love with Jesus all over again gitu. Di EBC ini kasih Tuhan itu begitu nyata gitu, and it's very real. Unlike nggak seperti yang saya pernah alamin di Jakarta gitu. Blessed are the poor, for the kingdom is yours. Blessed when you mourn, there's comfort in His arms. Blessed are the meek, with the will to your feet. Blessed when it's righteousness that you seek is beautiful. Beautiful like a city on a hill, lighting up the night for the glory of the Lord. Rise and shine, we will shine. Light of the world, we can't hide it. This beautiful light, it shines for all of the world to believe. We can be a city on a hill. Blessed when you're merciful, you'll find grace. Blessed are the pure, you'll see the face of God. Blessed are you, making peace on earth. Blessed when you follow, even when it hurts. It's beautiful. Beautiful like a city